Di hadapan Duta Besar Perwakilan Negara-Negara, pengusaha, investor, dan juga pejabat negara, Presiden Joko Widodo meluncurkan Golden Visa pada 25 Juli lalu. Fasilitas Golden Visa ini diberikan salah satunya kepada pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Lalu apa sebenarnya kegunaan Golden Visa ini? Mari kita bahas dalam infografis berikut. Golden Visa adalah keistimewaan yang diberikan pada warga negara asing atau WNA berupa visa tinggal terbatas dalam jangka waktu tertentu jika mereka bersedia menanamkan modalnya di Indonesia. Kebijakan Golden Visa ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 22 tahun 2023 dan juga Peraturan Menteri Keuangan nomor 82 tahun 2023. Golden Visa diberikan untuk periode 5 hingga 10 tahun. Melalui Golden Visa, pemerintah berupaya menarik lebih banyak kontribusi positif dari komunitas internasional seperti investor dan profesional yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Lalu kelompok WNA yang bisa menerima fasilitas Golden Visa diantaranya adalah satu, penanam modal dengan kriterianya adalah investor asing perorangan yang mendapat izin mendirikan perusahaan di Indonesia, lalu WNA yang menjabat sebagai Dewan Komisaris pada perusahaan di Indonesia atau cabang perusahaan luar negeri di Indonesia, serta WNA yang menjadi investor perorangan tetapi tidak mendirikan perusahaan di Indonesia. Lalu yang bisa mendapatkannya lagi adalah kelompok WNA yang bisa menerima Golden Visa seperti WNA yang bertujuan menyatukan keluarga atau menggabungkan diri dengan pasangan pemegang izin tinggal atau izin tinggal tetap. Lalu kelompok lain yang juga bisa menerima Golden Visa adalah yang terkait repatriasi, yaitu mantan WNI yang akan tinggal tanpa penjamin. Selain itu, WNA yang memiliki kriteria seperti menjadikan Indonesia rumah kedua, lalu WNA yang memiliki keahlian khusus ataupun tokoh dunia. Keuntungan apabila membuat Golden Visa diantaranya jangka waktu tinggal lebih lama hingga 10 tahun. Selain itu mendapat kemudahan keluar masuk Indonesia. Selain itu keuntungan yang didapat adalah jalur pemeriksaan prioritas di tempat pemeriksaan imigrasi yang telah ditetapkan. Mendapat pelayanan prioritas di kantor imigrasi, mendapat layanan prioritas dari instansi terkait kementerian atau lembaga berdasarkan perjanjian kerjasama, lalu juga mendapat efisiensi karena tidak perlu lagi mengurus izin tinggal terbatas ke kantor imigrasi, lalu memiliki akses jalur prioritas di bandara internasional. Kini sudah ada 300 WNA yang telah mendaftar untuk mendapat fasilitas Golden Visa yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia. Dirjen Imigrasi Kemenkumham Silmi Karim menyebut Golden Visa telah membawa investasi 2 triliun rupiah. Kedepannya pemerintah akan melakukan sosialisasi secara masif ke beberapa organisasi kamar dagang dan juga negara-negara dengan investasi terbesar yang menjadi target utama seperti Amerika Serikat, Cina, Jepang, dan juga Korea. Betul, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, bakal calon gubernur Jakarta Anies Baswedan berjanji akan mengembalikan sejumlah program yang sangat dirasakan warga. Salah satunya adalah program pasar tradisional yang menjadi tulang ekonomi nasional. Bakal calon gubernur Jakarta Anies Baswedan menghadiri deklarasi dukungan dari para pedagang pasar yang tergabung dalam Kopasindo di pasar tradisional Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pada acara ini Anies berdiskusi dengan para pedagang dan menerima aspirasi terkait dengan sejumlah permasalahan pasar tradisional di Jakarta. Pasar-pasar tradisional harus dijaga untuk tetap hidup dengan baik dan bila ada permasalahan segera diselesaikan. Anies juga berjanji jika terpilih akan mengembalikan sejumlah program yang dulu dirasakan manfaatnya oleh warga Jakarta. Bahkan saat ditanya tentang Kaesang, Anies berdalih fokusnya untuk warga. Gini, bagi kami saat ini saya sampaikan fokusnya adalah warga Jakarta. Kami bekerja bersama dengan warga Jakarta selama 5 tahun. Saya bekerja dengan rasa cinta pada warga sehingga ingin masalah-masalah yang dihadapi warga bisa diselesaikan, bisa dikurangi bebannya supaya bisa hidup lebih baik. Nah, proses itu melalui proses politik. Nah, kita lihat saja nanti ke depannya seperti apa, ya. Selain Anies Baswedan, bursa bakal calon gubernur Jakarta juga akan diikuti oleh Yusuf Hamka atau Bawah Alun.
Dari Jakarta, Muharlin dan Yudi Permana melaporkan. Pemirsa, objek wisata Sapo Juma di Kabupaten Karo, Sumatera Utara bisa menjadi pilihan berlibur bersama dengan keluarga menikmati keindahan Danau Toba. Dengan tiket masuk yang cukup murah, pengunjung bisa bersantai dengan nyaman dan melihat langsung Pulau Samosir. Sapo Juma, salah satu lokasi wisata yang berada di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menjadi salah satu lokasi yang banyak dikunjungi wisatawan yang hendak berwisata ke Danau Toba. Di sini kita bisa melihat langsung keindahan Danau Toba dan perbukitan di sekelilingnya. Bahkan kita bisa lihat langsung Pulau Samosir yang berada di tengah-tengah Danau Toba. Cukup membayar Rp20.000 per orang saja untuk biaya masuk, kita sudah bisa menikmati seluruh fasilitas yang berada di lokasi ini. Mulai dari pondok tempat bersantai, tempat duduk yang langsung menghadap ke danau, dan juga fasilitas lainnya yang telah disediakan. Salah satu pengunjung mengaku cukup puas dengan berkunjung ke lokasi ini karena dengan biaya yang murah, pengunjung bisa bersantai dan bermain bersama keluarga dengan nyaman. Karena kita cuma ada diambil hanya di depan sana, ya tiket masuk cukup murah lah untuk keluarga kita, masih dapat terjangkau oleh kita. Harapannya ya bisa juga lah seperti ini, ya kalau memang bisa lebih murah lagi dengan Pemda yang langsung memenangi masalah ini, saya kira itu lebih baik lagi. Selain dihadapkan dengan pemandangan Danau Toba, kita juga bisa menikmati berkeliling di kebun bunga yang juga disediakan untuk melengkapi kepuasan para pengunjung. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah melaporkan. Desa Wonorejo di Magelang dan Desa Patak Banteng di Wonosobo, Jawa Tengah masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024. Dua desa tersebut dikunjungi Menparekraf Sandiaga Uno untuk melihat langsung potensi pariwisata dan ekonomi kreatifnya. Desa Wisata Wonorejo, Magelang, Jawa Tengah yang menjadi gerbang masuk kawasan destinasi pariwisata super prioritas Borobudur masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024. Disambut tarian Kanggareng di Candi Pawon, Dusun Ronjolanan, Menparekraf Sandiaga Uno mengunjungi desa ini. Di sini Sandiaga menjajal sederet atraksi wisata yang ditawarkan dan telah menjadi kekuatan desa ini menjadi desa wisata terbaik di Indonesia. Dan dari 6.016 desa wisata, Wonorejo ternyata memiliki banyak keunggulan. Dan saya tadi melihat langsung, mulai dari Rengginang sampai ke Candi Pawon, dan saya berharap teman-teman semua berkolaborasi untuk mendukung Wonorejo. Sementara itu di Wonosobo, Menparekraf Sandiaga Uno mengapresiasi Desa Patak Banteng yang juga masuk 50 besar ADWI 2024. Desa yang berada di Kecamatan Kejajar ini memiliki pesona Gunung Prau. Sandiaga juga memuji pengelola yang memperhatikan keamanan dan kenyamanan wisatawan dengan menerapkan manajemen risiko keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan. Dari Magelang dan Wonosobo, Jawa Tengah, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pasar wisata tradisional Punden Sari berhasil memadukan adat, budaya, dan ekonomi kreatif di Madiun, Jawa Timur. Berbagai makanan jadul yang ramah lingkungan berkonsep tradisional menggunakan potongan bambu sebagai pengganti uang menjadi ciri khas tersendiri dan mampu menarik wisatawan dan mendapat penghargaan dari Kemenparekraf. Inilah Pasar Punden Sari di Desa Gunung Sari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Di pasar ini, pengunjung bisa bernostalgia ke masa lalu. Bukan hanya desain pasarnya yang jadul, beragam makanan tradisional yang disuguhkan penjual menggambarkan masa keemasan makanan itu di eranya. Ada nasi brokohan yang dahulu biasanya hanya ada di acara selamatan warga, lengkap dengan lauknya. Ada juga nasi dan sop temanten yang hanya ada saat warga menggelar hajat, temu manten, atau pernikahan. Sedangkan jajanan seperti tiwul, ketan, ongkok-ongkok, putri, beragam umbi-umbian, klepon, dan getuk, keberadaannya juga menggugah selera. Untuk bertransaksi di tempat ini, hanya bisa menggunakan potongan bambu yang sebelumnya ditukar dengan uang asli di pintu masuk pasar. Pengunjung bisa menikmati makanan yang mereka beli di lokasi ini. Bisa duduk di meja kursi, tempo dulu. Harganya masih
rasanya masih asli, masih benar-benar masakan tradisional di zaman dulu. Kalau selain nasi berokan apa Bu? Yang ditemui di sini apa aja? Macam-macam, jajanan pasar, terus dawet, pokoknya makanan-makanan tempo dulu. Makanan yang akan dibawa pulang dibungkus daun atau besek yang terbuat dari anyaman bambu. Konsep inilah yang disebut pengelola maupun pengunjung pasar Pundensari sebagai pasar ramah lingkungan. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Effendi melaporkan. Membeli buah jeruk di pasar atau toko sudah biasa. Namun membelinya dengan cara langsung dipetik dari pohonnya bisa dilakukan di Musirawas, Sumatera Selatan. Pengunjung juga boleh makan jeruk sepuasnya dan jika ingin membawa pulang hanya cukup membayar Rp10.000 per kilogram. Keseruan bisa dirasakan saat petik langsung buah jeruk di sebuah perkebunan di kawasan Jamburejo, Musirawas, Sumatera Selatan. Para pengunjung cukup membawa kantong untuk memanen buah jeruk siam madu di lahan seluas 1 hektar. Soal harga tiket, pihak pengelola menggratiskan biaya masuk termasuk makan di tempat. Namun untuk dibawa pulang dikenakan harga Rp10.000 per kilogramnya, yang lebih murah daripada harga di pasaran. Karena lagi viral booming Mas, sebulan kebelakangan ini Mas. Oh ini tamasya ini kan kita enaknya itu Mas, bisa ngajak keluarga ya kan. Jenis jeruk siam madu memiliki rasa yang segar dan manis dengan kulit yang tipis dan mudah untuk dikupas. Pada akhir pekan, pihak pengelola mengaku bisa meraup untung hingga Rp7 juta per harinya. Sementara ini kan masuknya gratis, cuman beli masuk itu pulang harus beli. Kalau mengenai omset itu nggak pasti. Biasanya kalau hari-hari libur ini ya bisa mencapai 7 juta, 6 juta. Saat akhir pekan jumlah pengunjung meningkat dan kebanyakan dari luar kota. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Sudirman melaporkan. Puluhan ekor domba Garut mengikuti kontes ternak di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tidak tanggung-tanggung, domba juara bisa ditawar hingga ratusan juta rupiah. Seperti apa? Ini dia liputannya untuk Anda. Domba Garut ini begitu bersih dan mulus. Ya, domba-domba ini bukanlah domba biasa karena memiliki keistimewaan tersendiri. Di mana domba Garut memiliki penampilan gagah sehingga diikutkan dalam kontes ternak di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tak hanya itu, keistimewaan lain domba Garut ini juga memiliki tanduk gayor pangkal panjang ke belakang yang menjadi ciri khasnya. Selain penampilan gagah dengan badan tegap, domba Garut yang menjadi juara juga dinilai dari kebersihan dan ketebalan bulu hingga tipe tanduk yang dimiliki. Kriteria domba Garut kasep atau tampan nantinya akan menjadi juara. Menurut seorang pemilik domba Garut, perawatan untuk kontes domba sama seperti biasanya, mulai dari memberi pakan ampas tahu hingga vitamin. Dari bulunya putih mengkilat, bersih. Dari tanduknya, potongannya tidurnya juga bagus, reng-rengnya bagus, pulesnya juga bagus. Makanya wajar kalau ini jadi juara. Tak tanggung-tanggung, harga domba Garut yang menjadi juara bisa meningkat 2 kali lipat, menembus Rp200 juta per ekor. Jadi mungkin dengan juara sekarang ini harganya akan naik. Oh, bisa akan naik lagi. Naik dan cukup tinggi. Saya kira mungkin sama pemiliknya kalau ditawar coba semesing 200 juta, saya kira akan dikeluar. Dari 30 ekor domba Garut dari berbagai wilayah di Jawa Barat, domba bernama Senopati dinobatkan sebagai domba Garut Pangkasepna atau juara ke-1. Selain kontes domba Garut, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat juga menggelar kontes sapi perah. Diharapkan kontes ini bisa melestarikan dan meningkatkan taraf ekonomi para peternak di Jawa Barat. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono iNews melaporkan. Penikmat ayam bakar patut mencoba ayam bakar Bandungan di Semarang, Jawa Tengah. Keistimewaan ayam bakar di sini selain menggunakan ayam kampung, bumbu diracik dari rempah yang langsung dipetik dari kebun sekitar. Tak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati sensasi ayam bakar sambil bersantai melihat keindahan city lights dari atas ketinggian. Seperti apa? Berikut liputannya.
Lereng Gunung Ungaran Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah menawarkan city light yang mempesona saat gelap malam tiba. Terlebih suasana alam yang sejuk dan menenangkan mampu mengusir penat setelah melakukan rutinitas. Uniknya para wisatawan yang berkemah di sini bisa menghangatkan tubuh di perapian sambil berwisata kuliner meracik ayam bakar Bandungan. Keistimewaan ayam bakar Bandungan di sini menggunakan ayam kampung yang terkenal dengan teksturnya yang kenyal dan rasanya yang lezat. Terlebih, ayam kampung diracik dengan bumbu rempah yang langsung dipetik dari kebun di sekitar Bandungan. Seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan lengkuas. Agar bumbu meresap sempurna, daging ayam yang telah disayat dioleskan bumbu secara merata dan dipanggang hingga matang. Menikmati sajian ayam bakar Bandungan sambil melihat cantiknya gemerlap perkotaan dari atas ketinggian tentu menambah pengalaman berbeda. Ayamnya tuh kenapa bisa dibilang beda? Dia tuh dibakar yang cukup lama di api unggun yang langsung dibakar di atasnya gitu. Terus habis itu kita tuh bumbunya itu beda karena tuh dia tuh dapat langsung dari kebun-kebun sekitar. Tapi enak sih jadinya, ayamnya matangnya beneran gitu. Dan bumbunya itu meresap, Mas. Bumbu meresap. Pembakarannya juga nggak begitu lama kok, cuman 30 menit doang. Nah, bagi Anda yang hendak berencana bertualang kuliner sambil berwisata menikmati alam, ayam bakar di Puncak Bandungan bisa jadi pilihan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Menparekraf Sandiaga Uno kembali memotivasi para sineas tanah air dalam berkarya. Dukungan dan motivasi diberikan dengan menggelar nonton bareng film terbaru karya sineas tanah air di salah satu bioskop di Jakarta Pusat. Bersama para pemain dan produser, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno nobar film terbaru yang disutradarai Asril Sani dan Halim Ghani Safia di Jakarta. Selain memberikan apresiasi, Menparekraf juga menyemangati para insan perfilman tanah air agar terus berkarya demi mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui film. Saya ingin menyemangati terutama dari produser yang mengangkat cerita tentang kearifan lokal, terutama potensi wisata di Nusantara. Dan ini pertama kalinya saya tampil cameo. Nggak tahu hasilnya gimana, bisa dapat dapat award. Pertumbuhan film Indonesia yang positif menjadi sebuah kebangkitan film karya anak bangsa di tengah serbuan film impor. Film karya anak bangsa harus jadi tuan rumah di negeri sendiri. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Memperingati Hari Anak Nasional ke-40, ratusan anak-anak ikut berbagai lomba seperti mewarnai, fashion show, dan bayi merangkak. Selain semaraknya perlombaan, para orang tua yang datang juga diberikan edukasi tentang bahaya demam berdarah dengue atau DBD. Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli lalu diperingati anak-anak se-Indonesia dengan mengikuti berbagai acara. Seperti yang dilakukan oleh ratusan anak bangsa yang dalam memperingati Hari Anak Nasional, mereka mengikuti sejumlah perlombaan di Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong. Perlombaan Hari Anak Nasional ini pun terbagi menjadi 3 kategori, yakni lomba mewarnai, lomba fashion show, hingga lomba bayi merangkak. Seluruh peserta lomba pun terlihat sangat antusias berkreasi dengan ketangkasan yang mereka miliki. Selain itu, mereka juga dapat bersosialisasi dengan peserta lainnya. Sejumlah anak yang merupakan peserta lomba mewarnai mengaku sangat senang mengikuti kegiatan lomba mewarnai ini. Yang tak kalah menarik adalah lomba bayi merangkak. Lomba ini dilakukan bersama orang tua. Selain membangun ikatan, lomba ini juga mengundang gelak tawa para orang tua yang membimbing bayi-bayi mereka merangkak. Senang ya? Iya, suka nggak tadi? Selain untuk meningkatkan kreativitas dan bersosialisasi sejak usia dini, kegiatan ini juga diisi tentang edukasi bahaya demam berdarah pada tempat tinggal masing-masing. Demam berdarah itu sangat berbahaya.
Hari Anak Nasional juga merupakan bentuk penghargaan terhadap pandangan anak yang juga merupakan pemenuhan hak anak sebagaimana tercantum di dalam Konvensi Hak Anak. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Kebakaran menghanguskan 4 bangunan rumah sekaligus warung di Jalan Cilikriwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Minggu pagi. Diduga api berasal dari warung sembako yang tengah ditinggalkan pemiliknya memancing. Kobaran api melahap 4 bangunan rumah yang dijadikan tempat usaha dan warung di tepi Jalan Cilikriwut kilometer 10, Cekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Minggu pagi. Dalam waktu singkat, kobaran api menghanguskan bangunan yang terbuat dari kayu dan jaraknya berdekatan. Pemadam kebakaran butuh waktu setengah jam untuk bisa memadamkan api, dibantu relawan, TNI, Polri, dan masyarakat. Diduga api pertama kali muncul dari warung sembako dan gas LPG yang tengah ditinggalkan pemiliknya memancing. Saat kejadian, api sudah membesar dan warga langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran. Itu mulai dari situ orangnya mancing orangnya. Oh, ditinggal mancing. Itu dari warung apa? Dari warung apa tuh, warung FCG kan warung itu. Itu menjual apa itu? Menjual bako, balon. Penyebab kita tidak tahu dulu karena mereka yang tahunya sudah besar api itu karena rumah itu tidak ada pemiliknya sedang keluar. Terus menjalar begitu ya? Menjalar karena sangat dekat, ini kan rapat ini. Rapat. Pak, berapa lama untuk bisa memadamkan? Dan sekarang sudah 30 menit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Arus lalu lintas di lokasi kejadian sempat mengalami kemacetan panjang. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adi Sata melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan Pasar Jongke usai direhabilitasi di Solo, Jawa Tengah. Pasar Jongke tampil megah, asri, dan juga mewah. Para pedagang yakin pembeli akan semakin ramai. Pasar Jongke, Kota Solo, Jawa Tengah tampil dengan wajah baru. Pasar Jongke semakin megah, asri, dan bersih usai direhabilitasi. Wajah baru Pasar Jongke diresmikan langsung Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Ada yang pernah kesini sebelumnya dan sekarang lebih bagus atau lebih saya sendiri juga kaget lihat pasar kayak gini. Menurut saya mall saja kalah. Presiden dan Ibu Negara menyempatkan diri mengunjungi pasar dan berinteraksi langsung dengan para pedagang. Pedagang mengaku senang dengan wajah baru Pasar Jongke dan optimis pembeli semakin ramai. Lumayan berat karena terus terang kalau dengan saya sendiri sudah 42 tahun di Pasar Kambangan, untuk pindah terasa berat, tapi dengan melihat situasi dan kondisi pasar yang seperti istana ini dengan segala kemudahannya, parkir, kebersihan dan semuanya, insya Allah malah lebih banyak pembeli. Sempat terjadi kericuhan saat Presiden membagi-bagikan kaos kepada warga, pedagang, dan pengunjung pasar. Rehabilitasi Pasar Jongke menghabiskan anggaran cukup besar 124 miliar rupiah. Luas bangunan keseluruhan mencapai 29.000 meter persegi, terdiri dari 3 lantai. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan. 4 atlet panjat tebing Indonesia berangkat menuju Olimpiade melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Panjat tebing menjadi salah satu cabang olahraga yang ditargetkan meraih medali emas. Empat atlet panjat tebing Indonesia akan bertarung di Olimpiade Paris 2024. Keempat atlet panjat tebing tersebut diantaranya Desak Made Rita Kusumadewi, Rahmat Adi Mulyono, Raja Salsabila, dan Fredrik Leonardo. Para atlet tersebut berangkat melalui Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat malam. Nantinya keempat atlet panjat tebing yang terdiri dari 2 pria dan 2 wanita tersebut juga akan melakukan pemusatan latihan di venue yang tak jauh dari lokasi pertandingan Olimpiade Paris.
Raja Salsabila yang turun di nomor speed mengaku persiapan Olimpiade kali ini masih sama seperti pertandingan kejuaraan lainnya, di antaranya menjaga kesehatan dan beradaptasi terhadap cuaca wilayah setempat. Persiapan kita sendiri tuh menuju Olimpiade tuh masih sama seperti persiapan sebelumnya menjelang pertandingan. Jadi nggak ada yang berubah untuk persiapannya. Lebih ke menjaga kesehatan karena kan takutnya nanti sebelum berangkat ada sakit atau apa. Untuk di sana nanti kita masih ada latihan juga beberapa hari dan juga mau ada tes venue nanti juga di sana. Sementara pelatih Hendra Basri mengatakan para atlet telah siap menghadapi kejuaraan panjat tebing Olimpiade Paris. Ia juga optimis para atlet akan memberikan yang terbaik demi meraih medali. Sisi probability, memang kami ada di zona untuk perebutan medali emas. Khusus untuk di putra, memang ke-14 peserta ini punya peluang yang sama. Tapi kalau kita melihat dari detailnya lagi, dari 14 itu ada 5 atlet yang punya potensi untuk perebutan medali emas. Gitu kan. Duanya ya termasuk Indonesia juga, kita harus optimis. Rencananya keempat atlet panjat tebing akan dijadwalkan melakukan pertandingan di Delabor Sport Climbing Venue mulai tanggal 5 hingga 10 Agustus 2024 mendatang. Dari Tangerang, Banten, Hasnegara, Ainus melaporkan. Pemirsa 3 stasiun TV MNC Group yakni MNC TV, GTV, dan RCTI berhasil meraih 3 penghargaan bergengsi pada Anugerah Penyiaran Ramah Anak 2024 yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi lembaga penyiaran dalam mengisi konten siaran dengan muatan yang positif dan inspiratif bagi anak. MNC TV, GTV, dan RCTI berhasil membawa pulang penghargaan dalam ajang Anugerah Penyiaran Ramah Anak 2024 yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia. Penghargaan yang diperoleh adalah kategori animasi asing yang berhasil dimenangkan oleh program Upin dan Ipin MNC TV. Kemudian GTV meraih penghargaan untuk kategori pendidikan anak dengan program Dunia Handmade. Sementara RCTI membawa pulang penghargaan untuk kategori program anak terfavorit yakni Hafiz Indonesia 2024. Harapan kita, pemirsa MNC TV tidak perlu ragu kalau untuk tayangan MNC TV ini adalah tayangan yang baik untuk anak-anak, untuk keluarga, seluruh keluarga. Ya mudah-mudahan dengan program Handmade ini anak-anak bisa berkreasi dengan bahan-bahan bekas, membuat mainan, jadi tidak main HP mulu atau apa, ini lebih aktif lagi bermain. Untuk RCTI sendiri tentunya kami program Hafiz Indonesia insya Allah akan selalu ada. Mungkin kita bisa menyaksikan tahun 2025 juga akan ada. Program Ramah Anak di 3 TV milik MNC Group ini dinilai pantas mendapat penghargaan karena selain menghibur, juga mengandung nilai-nilai edukasi dan menginspirasi. Apresiasi ini terus berlanjut dan tentunya bagi lembaga penyiaran nanti yang belum memenangkan, saya kira ini bukan soal menang kalah, tapi bagaimana kreativitas lembaga penyiaran baik TV maupun radio ini bisa terus ditingkatkan. Dalam Anugerah Penyiaran Ramah Anak 2024, KPI memperlombakan 15 kategori dan penghargaan dari 149 program TV dan radio yang turut berpartisipasi. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Dias Triawan, iNews melaporkan. Musyawarah Kerja Nasional Partai Perindo akan digelar pada 29 hingga dengan 31 Juli 2024 dan diisi dengan berbagai kegiatan. Di antaranya adalah BIMTEK anggota legislatif terpilih dan pemberian surat rekomendasi kepada 100 bakal calon kepala daerah. Menghadapi pilkada serentak serta pelantikan anggota legislatif, Partai Perindo menggelar Musyawarah Kerja Nasional di Jakarta pada 29 hingga 31 Juli 2024. Mengusung tema transformasi bangkit untuk Indonesia sejahtera. Mukernas ini akan menjadi momen untuk memperkuat struktur partai jelang pilkada serentak 2024 dan menyusun program kerja ke depan. Salah satu agenda Mukernas adalah bimbingan teknis kepada 381 anggota legislatif terpilih sebelum dilantik. 21 karena mereka adalah banyak wajah-wajah baru di Perindo ya,
Dari sekian itu kan banyak wajah baru, maka penting kita memberikan sebuah internalisasi nilai-nilai pemahaman terhadap baik itu dari soal nilai-nilai internal, keperindoan, lalu kemudian soal bagaimana mereka memahami soal fungsi dewan dan segala macam. Partai Perindo juga akan memberikan surat rekomendasi kepada 100 bakal calon kepala daerah yang akan berlaga pada Pilkada 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Perindo akan menggelar musyawarah kerja nasional pada 29 hingga dengan 31 Juli mendatang. Mukernas yang mengangkat tema transformasi bangkit untuk Indonesia sejahtera tersebut menjadi sarana partai untuk menyikapi situasi yang terjadi di Indonesia bahkan dunia. Jelang Pilkada serentak dan juga pelantikan anggota Dewan, Partai Perindo akan menggelar musyawarah kerja nasional di Jakarta. Mukernas yang dihadiri seluruh pengurus hingga anggota Dewan terpilih menjadi sarana partai untuk menyikapi situasi yang terjadi di Indonesia. Meraih 380 kursi di legislatif, Partai Perindo dinilai memiliki peran signifikan untuk menjawab tantangan bangsa ke depan. Dan kami juga mengangkat tema bangkit untuk Indonesia sejahtera ini adalah upaya kami melihat bahwa Partai Perindo ini masih besar. Sebagai partai yang mungkin belum masuk ke dalam Senayan, kami memiliki 381 kursi di beberapa daerah di Indonesia yang artinya ini cukup signifikan. Dalam Mukernas juga akan diberikan rekomendasi kepada 100 bakal calon kepala daerah yang akan berjuang membangun daerahnya masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan.